nama aku Husnul. Di video ini aku dan temanku akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Sebelum ke barisan dan deret geometri, aku akan menjelaskan barisan dan deret itu apa sih. Jadi, barisan itu adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Kayak contohnya tuh yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi yang pertama itu kan 1 sampai 5 itu kan berurutan. Yang kedua itu tuh 2, 4, 6, 8, 10-nya itu kan berurutan genap. Dan yang enggak termasuk dalam aturan tertentu tuh kayak misalnya 1 4, 7, 6 itu kan nggak berurutan. Jadi yang berurutan. Terus tiap bilangan pada barisan disebut U, suku U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A, suku kedua dilambangkan U2, suku ketiga dilambangkan U3, dan seterusnya. Dan suku ke N dilambangkan dengan UN. Terus deret itu jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dilambangkan dengan SN. Kayak contohnya diketahui deret 1, 3, 5, 7, 9. Ditentukan jumlah dua suku yang pertama. Terus jadi suku pertama sama suku kedua itu tuh ditambah. Tadi kan 1, 3. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Itu berarti S2-nya. Terus misalnya jumlah 5 suku yang pertama. Jadi ditambahin semuanya kan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ditambahin 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu berapa? Hasilnya 25. Seperti itu. Oke, kita di sini ada pengertiannya. Kita uraikan. Pengertian dari barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan, perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Nah, untuk mengetahui nilai suku ke N itu, di sini kita ada rumusnya. Rumus dari barisan geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, UN ini apa? UN ini di sini adalah suku ke N. SN adalah jumlah dari N suku pertama. Nah, yang A adalah suku pertama. R itu rasio sama dengan UN atau suku N min 1. Oke, di sini kita ada contoh. Contohnya kita uraikan di sini. Tentukanlah suku ke-8 dan suku ke-6 dari barisan berikut. 2, 6, 18, 54. Oke, kita jawab. Di sini ada suku A. Suku A. Suku A di sini berapa? 2. Ini suku pertama. 2. Nah, R-nya ini berapa? Kita belum mengetahui. Oke, kita uraikan di sini R sama dengan suku kedua ya. Ya, dibagi suku pertama berapa? 2. Suku kedua berapa? Di sini ada 6. Kita bagi 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil dari R yaitu 3. Jadi UN sama dengan A R N 1 sama dengan 2 turun 3 N min 1. Nah, suku ke-8 nya U8 sama dengan turun A 2, R-nya berapa? 3. 8 di sini min 1 sama dengan taruh di sini 2-nya. 8 diambil 1
berarti 7. Nah, di sini kita tulis 3 per pangkat 7 sama dengan taruh 2-nya di sini, kita uraikan 3 pangkat 7. Berarti di 3 kali 3 kali 3 kali 3 kita bisa menemukan di sini hasilnya 2187. Kita turunkan di sini 2 dikali 2187. Kita bisa menemukan hasilnya di sini 4374. Nah, ini dari suku 8. Oke, kita lanjut ke soal. Suku ketiga dan suku kelima barisan geometri dengan suku-suku positif berturut-turut adalah 18 dan 162. Suku keenam barisan tersebut adalah, oke, kita diketahui di sini suku ketiga U3 sama dengan 18, suku kelima sama dengan 162. Oke, kita tulis di sini rumus dari geometri. UN sama dengan A R N min 1. Oke, ini rumusnya. Nah, kita taruh di sini rumus A R. N-nya di sini 3, ambil 1 jadi 2 sama dengan 18. Nah, di sini juga kita taruh A R 5, N-nya diambil 1 jadi 4 sama dengan 162. Nah, kita pecah di sini AR 4 jadi AR 2 kali R 2 sama dengan 162. Nah, AR 2 berapa di sini? 18. Turun R 2 sama dengan 162. Oke, R 2 di sini 162 dibagi 18. Hasilnya 9. Nah, 9 akar dari 9 yaitu 3. Berarti di sini R-nya 3. Kita telah menemukan R-nya. Nah, lanjut ke sini. Kita cari A. A R-nya berapa? 3. Kita 2 di sini turun sama dengan 18. A turun 3 kali 3 9 sama dengan 18. A-nya turun 18 dibagi 9 sama dengan A-nya berapa? A-nya sama dengan 2. Jadi kita telah menemukan A-nya 2. Oke, ditanya suku 6 sama dengan, kita taruh juga di sini rumusnya AR. N-nya berapa? 6. 6 diambil 1 jadi 5 sama dengan AR 5 turun di sini 2, A-nya R-nya berapa? 3, turun di sini 5 sama dengan, oke, 3 turun 2 di sini dulu, kita uraikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 dan kita hasilnya menemukan 243. Oke. Nah, kita kali ya 2 dikali 243. Kita menemukan di sini 486. Jadi, hasil dari suku 6 yaitu 486. Deret geometri. Deret geometri itu jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Rumusnya itu Sn sama dengan A1 dikurangin R pangkat M per 1 dikurangin R. Ini itu untuk rasio kurang dari 1. Kalau rasio lebih dari 1 itu Sn sama dengan
A R pangkat N dikurangin 1 per R dikurang 1. Ini untuk rasio lebih dari 1. Keterangannya itu Sn jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, R-nya rasio atau pembanding, N-nya banyaknya suku. Contoh pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama deret 3 tambah 6 tambah 12 ditambah seterusnya. A sama dengan 3 ini dari ini suku pertama U1, terus rasionya sama dengan U kedua dibagi U pertama, berarti 6/3 sama dengan 2, berarti rasionya lebih dari 1. Pakai rumus yang ini kita masukin ke rumus, berarti S10 sama dengan A R pangkat N dikurangin 1 per R dikurang 1 sama dengan 3. A nya rasionya itu 2 pangkat N berarti 10 dikurangin 1 per rasionya 2 dikurangin 1 sama dengan 3 per 2 pangkat 10 itu 1024 dikurangin 1 per 1, berarti 3 kali 1023, hasilnya 3069, berarti ini S10. Contoh kedua, suatu deret geometri 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya. Tentukan yang pertama R dan U8, yang kedua jumlah 8 suku yang pertama. Kita jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama, R sama dengan U2 per U1, berarti 3 per 1 sama dengan 3, berarti rasionya lebih dari 1. Kita terus kita cari U8 sama dengan AR pangkat N dikurang 1 sama dengan A nya itu kan 1 dikali R nya itu kan 3, ini 8 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 7, berarti hasilnya itu 2187, berarti ini U8 nya. Terus kita cari yang B, jumlah 8 suku yang pertama atau S8. Pakai rumusnya Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangin 1, berarti A nya itu kan 1, R nya itu 3 pangkat 8, karena kita carinya S8, berarti 8 dikurangin 1 sama dengan per dulu lupa nih, 3 dikurangin 1, berarti hasilnya itu ini kali ini kan tetap hasil 3, berarti tingkat pangkat 8 itu 6561 dikurangin 1 per 2, berarti 6560 per 2
sama dengan 3280, berarti ini S8 nya. Contoh ketiga, kita ambil dari penerapan ekonomi. Produksi sebuah pabrik roti pada bulan pertama 500 buah. Jika produksi pada bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi sebelumnya, tentukan yang pertama, jumlah produksi pada bulan kelima. Kita jawab dulu yang pertama. Kita cari dulu pada bulan pertama itu kan 500. Kita tulis dulu sini. Terus pada bulan kedua itu 500 dikurang 1/5 dikali 500. Berarti hasilnya itu 500 dikurangin 100 sama dengan 400. Terus pada bulan ketiga dari sini 400 dikurangi 1/5 dikali 400. Nah, dari sininya ya. Berarti 400 dikurangi 80 sama dengan 320 dan seterusnya. Sehingga membentuk barisan geometri kayak gini nih. Dari sini 500, 400, dan 320 dan seterusnya. Kita cari A dulu. A itu kan pada bulan pertama 500 nih, 500. Berarti terus 500. Terus kita cari rasionya itu kan 400 dibagi 500. Berarti 400 per 500 sama dengan 4/5. Berarti ini rasionya. Kita cari yang A. Jumlah produksi pada bulan kelima atau U5. Berarti U5 sama dengan A R N dikurangi 1 sama dengan A-nya kan 500. Terus R-nya itu kan 4/5. N-nya tuh 5 dikurangi 1. Berarti 500 kali 4/5 pangkat 4 sama dengan 500 256 per 625 sama dengan 204,8 atau 205. Berarti U kelimanya itu ini 205. Berarti jumlah produksi pada bulan kelima 205 roti. Yang B itu kan dicarinya jumlah produksi selama 5 bulan pertama. Berarti pakainya S5. Berarti sama dengan A 1 dikurangin R pangkat N per 1 dikurangin R sama dengan A-nya kan tadi 500 per 1 dikurangi 4/5 pangkat 5 per 1 dikurangi 4 pangkat 5. Kita cari berarti 500 1 dikurangi 1024 per 315 per 1
1/5. Ini 4/5 dikurangin 1 itu kan 1/5. Berarti 500 kali 201 per 3125 kali 5 sama dengan 525 per 3125 sama dengan 1680,8 dibuletin menjadi 1681. Jadi jumlah produksi selama 5 bulan pertama 1681 roti.